Shalom, Horas Marihamuna, Akka Inanami Seksi Paropuan. Kita kembali bersekutu dalam firman Tuhan melalui PA hari ini. Dan saya berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan sehat, semangat dan penuh sukacita di dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita awali ibadah kita. Jumulu Hitam Maredes yang 565 ayat sada. Las rohaku lama muji debata parholongi songon bunga mangerbang dina bicar hari arsak dosa hapor suhon mago di bain asini lasni rohana manotong lehon diau Tuhaki. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan PA kita untuk hari ini Kamis tanggal 6 Mei 2021 ditetapkan dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan baca demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya memberikan judul untuk PA kita hari ini, belajar dari iman perempuan Kanaan. Belajar dari iman perempuan Kanaan. Dihamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, untuk mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan, kasih dan kemurahan Tuhan tidak mudah. Tidak seperti jalan pintas, jalan tol, tetapi Alkitab mengajarkan perlu ketekunan, dibutuhkan kegigihan, ketabahan, kesabaran, keuletan. Harus ada perjuangan iman untuk mengalami janji-janji Tuhan, kasih Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Dan itulah yang mau kita pelajari dari seorang perempuan Kanaan dalam bahan PA kita. Perempuan Kanaan berarti bagi orang Yahudi ini dianggap kafir, penyembah berhala yang tidak percaya Tuhan. Tapi di dalam bacaan kita luar biasa iman perempuan Kanaan ini. Walaupun tidak disebutkan namanya, tapi dia menunjukkan kegigihan, keuletan dari iman yang dia miliki. Iman itu tidak pasif, tapi dia tetap bergerak, diperjuangkan. Perempuan Kanaan ini mempunyai persoalan.
anaknya perempuan kerasukan setan. Lalu dia dengan berbagai rintangan yang ada datang kepada Yesus karena dia percaya hanya Yesus yang bisa menjawab persoalannya. Banyak rintangan yang harus dilalui. Bahkan kalau kita lihat tadi bacaan kita, murid-murid Tuhan Yesus juga mencoba memberi tantangan. Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, dia mengikuti kita, suruh dia pergi. Dia berteriak-teriak. Artinya murid-murid ini merasa terganggu. Dan Tuhan Yesus pun tidak menyambut dengan baik. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Artinya di luar bangsa Israel dia tidak mau memberikan keselamatan. Dia tidak mau memberikan mujizat ataupun penyembuhan-penyembuhan. Karena belum waktunya. Setelah kematian dan kebangkitannya, barulah Tuhan Yesus akan bergerak memberi keselamatan kepada seluruh dunia, ke ujung bumi. Tetapi sebelum kematian dan kebangkitannya, dia hanya berada di Israel dan memberikan keselamatan kepada Israel. Hamuna Akka Inanami dan juga saudara-saudaraku, tetapi perempuan Kanaan ini tidak berhenti. Dia tidak putus asa. Dia tidak pernah berhenti berharap. Dia tetap mengajukan permohonan, tolonglah aku Tuhan. Dan Tuhan Yesus sekali lagi memberi tantangan. Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Sesungguhnya bagi kita ini sangat menyakitkan. Artinya orang Israel itu adalah anak-anak, dan di luar Israel itu adalah anjing. Maka keselamatan yang dibawa kepada Israel tidak patut diberikan kepada anjing. Tetapi sekali lagi keuletan, kegigihan dan kerendahan hati perempuan Kanaan ini ditunjukkan. Dia tidak tersinggung, dia tidak merasa terhina, tetapi dengan kerendahan hati dia mengatakan, benar Tuhan. Tetapi anjing pun mau memakan remah-remah tuannya. Artinya sisa-sisa yang dari Israel itu pun sudah cukup untuk menyembuhkan anakku. Sebuah perjuangan iman yang perlu patut ditiru, diteladani dan dipelajari dari seorang perempuan Kanaan. Dan perjuangan yang begitu panjang, yang begitu alot membuahkan hasil. Tuhan Yesus mengatakan, besar imanmu ibu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan anaknya pun sembuh. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita ini, pelajaran penting yang patut kita renungkan dari PA kita hari ini. Betapa persoalan-persoalan kita yang berat, yang rumit, tidak mengubah Tuhan Yesus. Atau penderitaan kita, pergumulan kita, kesulitan kita tidak mempengaruhi Tuhan Yesus. Atau sakit penyakit kita juga tidak menghadirkan Tuhan Yesus. Tetapi iman yang gigih, yang teguh, yang tidak kenal menyerah, itulah yang menggerakkan belas kasih Tuhan Yesus. Perempuan Kanaan ini tidak pernah berputus asa, tidak mengenal kata menyerah. Keyakinannya satu, Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan anaknya. Dan dengan sangat ngotot, dia minta tolong. Dia melewati begitu banyak hambatan yang menghadang. Dia tidak peduli, dia tidak malu. Dan dia pun mendapatkan hasil. Belas kasih Tuhan Yesus digerakkan oleh iman,
yang gigih, yang ulet, yang kokoh. Persoalan-persoalan kita tidak boleh mempengaruhi Tuhan Yesus, tapi iman yang ulet, yang kuat akan menggerakkan belas kasih Tuhan Yesus. Itulah pelajaran penting dari PA kita hari ini. Hamuna, Akai Nanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA kita hari ini, nats ini sangat relevan dengan situasi yang kita hadapi. Di tengah-tengah kesulitan kita perlu melihat apa fenomena yang terjadi dengan anak-anak kita. Banyak generasi muda, apalagi generasi milenial, yang sudah dirasuki oleh penyakit roh zaman. Mereka sepertinya sangat nyaman dengan dirinya sendiri, hidup individual dengan handphonenya, dengan laptopnya, dengan komputernya. Sepertinya mereka antisosial. Ini benar-benar sangat mengkhawatirkan masa depan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua membutuhkan Tuhan Yesus. Anak-anak kita membutuhkan Tuhan Yesus. Dunia ini sedang membutuhkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya bisa digerakkan, kasih Tuhan Yesus hanya bisa digerakkan oleh iman yang tangguh, yang ulet, yang gigih, iman yang tidak diam, iman yang tidak pasif, tapi aktif, operasional. Iman seperti itu yang tidak kenal menyerah, iman yang lolos dari berbagai rintangan dan tantangan, yang butuh kesabaran dan ketabahan. Iman seperti itu akan menggerakkan belas kasih Yesus untuk memberi kesembuhan, pemulihan. Itu kabar baik bagi kita. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, dunia yang sedang berduka akibat banyak hal, dampak-dampak pandemi COVID yang semakin mengancam kehidupan, yang seolah-olah mensahkan bahwa generasi muda tidak perlu untuk berinteraksi sosial. Kehidupan individual adalah roh-roh zaman yang sedang mengancam masa depan. Doa, permohonan, iman, dan keuletan seorang perempuan Kanaan menjadi teladan dan panutan yang patut kita pelajari dan contoh. Ini kabar baik bagi kita bahwa Tuhan Yesus bisa digerakkan, belas kasih Tuhan Yesus bisa digerakkan oleh iman yang tidak sempurna, tetapi iman yang ulet, gigih, dan tidak kenal menyerah. Iman seperti itulah kita tunjukkan. Mungkin sudah lama doa-doa kita, permohonan-permohonan kita tidak dikabulkan. Apakah itu tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang anak, tentang jodoh anak-anak, atau tentang sakit penyakit kita. Mungkin sudah lama kita tidak mendapat jawaban. Atau mungkin dari anak-anak kita yang sudah lama berkeluarga belum dititipkan anak. Kita selalu mendoakannya dengan berurai air mata. Lalu kita merasa Tuhan tidak dengar dan berhenti. Saat ini kita diyakinkan bahwa doa kita tidak boleh berhenti. Seperti seorang perempuan Kanaan, banyak yang menghalangi, banyak yang merintangi, tapi kasihnya kepada anaknya perempuan itu telah mendorong dia untuk selalu datang, walau dengan tertatih-tatih. Dia menapaki supaya dia bertemu Yesus. Walau Yesus sepertinya kurang peduli, bahkan memberikan jawaban-jawaban yang menyakitkan. Tapi perempuan Kanaan ini tetap di dalam imannya bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus tidak mungkin jahat.
Tuhan Yesus tidak mungkin menolaknya. Hanya itu yang ada di benaknya. Lalu dengan yakin dia mencurahkan isi hatinya. Tolonglah aku Tuhan. Kalaupun sisa-sisa remah-remah itu sudah lebih dari cukup untuk menyembuhkan anakku. Dan anaknya perempuan itu pun seketika itu juga sembuh. Menggunakan Nanami dan juga saudara-saudaraku, mari kita sembuhkan diri kita. Kita sembuhkan anak-anak kita, generasi muda, dan kita sembuhkan dunia dengan iman kepada Tuhan Yesus. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kekayaan, kita tidak punya ilmu pengetahuan, kita mungkin tidak menguasai teknologi yang tinggi, tapi kita punya iman. Iman yang gigih, yang kokoh, yang tidak kenal menyerah, sudah cukup untuk menggerakkan belas kasih Yesus, untuk menyembuhkan kita, menyembuhkan anak-anak kita, memulihkan dunia. Belajar dari iman perempuan Kanaan. Tuhan Yesus pasti tergerak oleh belas kasih-Nya. Tetaplah di dalam iman. Iman yang gigih, iman yang tidak mengenal putus asa. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan, kasih Tuhan, dan kemurahan Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang kami terima. Ya, kami kadang-kadang berputus asa. Kami sering menyerah ketika doa-doa kami, keinginan kami, permohonan kami tidak terkabul. Kami kecewa, kami menangis, dan kami berhenti. Tetapi Engkau telah memperlihatkan contoh teladan yang patut kami tiru. Seorang perempuan Kanaan yang dengan imannya yang kuat, yang tidak kenal menyerah, telah mendapatkan dan mengalami belas kasih Tuhan, mengalami janji-janji Tuhan, penyembuhan dan pemulihan. Terima kasih, ajar dan kuatkan kami untuk beriman seperti itu, untuk tidak menyerah, untuk tidak kalah, untuk tidak berhenti berharap kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan kami mau serahkan seluruh anak-anak-Mu, utamanya mereka seksi perempuan. Mereka adalah ibu yang akan menyembuhkan anak-anaknya, yang akan menyembuhkan generasi-generasi yang akan datang, yang akan memulihkan dunia dengan imannya. Kuatkan mereka dimanapun berada. Jika mereka ada yang sakit, biar kiranya kasih-Mu yang menyembuhkan mereka, imannya yang menyembuhkan mereka. Mereka yang berduka, Bapa, biar firman-Mu yang menguatkan dan menghiburkan mereka untuk melewati situasi sulit. Kami mau berdoa buat dunia ini, buat bangsa kami, buat pemerintah kami, supaya kami semua memiliki iman, dan iman itu yang akan menyembuhkan dunia ini, memulihkan kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang terbaik. Mari Demahita Sian 215 ayat sada. Bangsani amaku narade teteng manjalo pangidoaki ai dinamar sakro haki sai dia puliton diki
maluasian jorbongi ditiki martangi yangi. Kita sama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Horas madihita saluhutna. Tuhan Yesus memberkati.